Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab dalam ibadah kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 yang menyatakan, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah dan berkata kepada Yesus, "Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kami untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya memperoleh sesuatu yang menyalahkannya. Namun Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan tinggal dengan limpahnya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat hari Minggu bagi kita semua. 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu isi hati Tuhan, yaitu cuma kita mengucap syukur. Apa yang perlu kita syukuri Bapak Ibu? Syukuri bahwa keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita tidak diminta tetapi diberikan. Efesus 2 ayat 8, Yohanes 3 ayat 16, bahwa kasih karunia Tuhan berlaku bagi kita. Tidak diminta tapi diberikan. Dipilih sejak dari dalam kandungan. Yeremia 1 ayat 5. Saudara yang diberkati Tuhan, mengucap syukur ini bukan masalah makan minum. Tetapi mengucap syukur ini adalah ketika seseorang tahu bahwa hidupnya itu tidak bisa apa-apa atau tidak ada apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Harus mulai dari titik itu, sehingga motivasi orang masuk gereja atau beribadah ada dua. Mengucap syukur untuk hidup di minggu yang lalu, bermohon keselamatan di minggu baru. Hanya dua. Sehingga orang kalau masuk gereja atau beribadah dan berniat beribadah dan memberi diri dalam pelayanan di jemaat Tuhan, tanpa motivasi itu kabur, nanti rusuh di gereja. Itu dulu kita harus tahu. Dan kalau yang melayani Tuhan, selalu saya katakan motivasinya dari 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli lunas, oleh sebab itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Izinkanlah saya perkenalkan diri. Saya Pendeta Luciana Harian Japela. Studi saya S1 dari Kupang, pasca sarjana dari UKI Tomohon. Saya pendeta gereja saudara, Gereja Masih Injili Timur, jemaat salah satu GPIB, dan atas kasih karunia Tuhan memberikan kelayakan sebagai ketua umum yayasan Bertabur yang baru berusia 5 tahun, yayasan non-profit yang melayani lebih banyak di pengajaran dan juga lebih banyak ke penjara. Dan tanpa terasa hampir 15 tahun saya pribadi melayani di
penjara, lapas ke lapas. Yayasan Bertabur 2 kali ke Nusa Kambangan, beberapa penjara di Siantar, Kerobokan, Surabaya, dan seluruh Jakarta. Kenapa begitu Bapak Ibu? Ya, Matius 25 ayat 35, ketika aku sakit, ketika aku lapar, ketika aku telanjang, ketika aku di penjara, dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, Matius 26 ayat 39 bilang begini. Kita ini gereja Protestan Indonesia bagian barat, gereja Protestan yang memang kadang-kadang tukang protes ya Bapak Ibu. Namanya juga Protestan toh. Matius 26 ayat 39, Tuhan Yesus mengajarkan, coba kita dengan rendah hati masuk hadirat Tuhan, kita duduk sopan, tidak pakai pangku kaki. Kita duduk sopan di hadapan Tuhan Allah, apalagi berdoa. Jangan pernah Anda berdoa di dalam gereja sambil pangku kaki. Apakah itu alasan? Apakah itu ukuran Ibu Pendeta? Ya, karena Yesus sujud menyembah Allah. Anak Allah aja sujud. Bagaimana mungkin kita manusia berdosa datang padanya? Bapak Ibu, apa yang salah harus disampaikan. Sekarang kita masuk ulang tahun Yapendik. Saya tanya berapa jemaat yang anaknya sekolah di Yapendik? Atau ketika ada uang, kita cari sekolah yang berkualitas, yang ruangan AC, yang fasilitasnya lengkap. Tidak ada yang salah. Tetapi Yapendik milik GPIB. Pertanyaannya, berapa yang mau menjadi volunteer untuk menjadi guru? Atau berapa yang mau melayani di Yapendik? Berapa anak-anak kita yang ada di sana? Yang menjadi pergumulan kita adalah kita merasa bahwa Yapendik bukan punya kita. Kalau tadi lihat anak-anak kita menyanyi Bapak Ibu, itulah tiang-tiang gereja. Nanti yang PKLU kan Tuhan panggil. PKP, PKB geser tuh. PKGP masuk, anak-anak sekolah minggu masuk. Pertanyaan saya, gereja mendidik apa kepada anak-anak kita? Apakah tugas gereja? Tugas orang tua? Atau siapa? Berapa banyak anak-anak kita Yapendik atau guru-guru yang mendapat perhatian dari jemaat? Yang adil itu adalah ketika kita mampu menyisihkan rutin berdoa, Tuhan saya mau melayani Yapendik, supaya kesejahteraan guru dan anak-anak ini juga bisa mendapat fasilitas yang sama dengan sekolah di luar. Jangan sampai kita hanya bisa mencibir tapi tidak ada solusi. Yang adil adalah ketika kita memikirkan kesejahteraan guru yang tadi kita mengaku dalam pengakuan dosa kita. Satu jemaat aja 10.000 satu bulan. Saya rasa itu berguna. Tetapi bukan masalah uang. Masalah lain adalah pemberian diri. Kita lihat Bapak Ibu, tugas pendidikan bukan tugas gereja saja dan sekolah. Coba Bapak Ibu lihat anak-anak, kalau dia terbiasa bilang terima kasih kepada guru atau orang tua atau orang lain, berarti itu anak di rumah dididik begitu. Berarti orang tuanya ajarkan, kalau kamu tidak bisa terima kasih kepada orang yang memberi atau yang mengasihi kamu, yang kelihatan, bagaimana mungkin kamu terima kasih pada Tuhanmu yang tidak kelihatan? Itu dulu mulai dari hal kecil. Saya dengan anak-anak saya, kalau saya memberi sesuatu dia lupa terima kasih, biasanya saya duluan, terima kasih bang. Oh iya mak, tadi kan sudah terima kasih. Atau kalau papanya memberi makan, dipikir itu biasa. Tidak biasa, harus menyatakan terima kasih. Tugas orang tua, pendidikan mulai dari rumah. Kalau Bapak Ibu lihat penatua presbiter atau pelkat yang kelakuannya agak aneh, berarti dari rumah itu Bapak Ibu. Dari rumah seperti apa? Dia bawa ke gereja. Kalau di rumahnya itu pendidikan iman, spiritualnya tidak ada, kacau di gereja. Coba lihat ciri-cirinya Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang pendidikan imannya, spiritualnya baik dari rumah, damai di bumi, damai di hati, pasti gereja aman. Ukurannya itu Bapak Ibu, pendidikan.
Amsal 22 ayat 6 katakan, didiklah orang muda supaya kalau dia tua dia melakukan apa yang baik. Kata Amsal. Ulangan 6 ayat 7. Ajarkanlah ulang-ulang kepada anak-anakmu waktu duduk, waktu berjalan, waktu berbaring, waktu bangun. Saya orang yang agak tradisional Bapak Ibu. Melakukan firman ini tidak mudah, karena perlu satu hati. Saya kalau begitu naik mobil, biasa saya bilang pada anak-anak, kalau mama di mobil lagu rohani. Bukan karena pendeta, bukan. Tapi Anda tidak pernah tahu dari kata-kata itu membuat kita juga memuji Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, didiklah anak-anakmu ulang-ulang. Ulang-ulang aja lupa, apalagi tidak. Waktu duduk, sedang dalam perjalanan, berbaring, atau engkau bangun. Nanti anak-anak bosan, Mak, firman-firman terus. Enggak, itu firman Tuhan bilang, ulang 6 ayat 7. Jadi, pendidikan itu mulai dari dalam rumah. Rumah, sekolah, gereja. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, HUT ke-44 ya pendik. Itu menjadi pergumulan kita semua. Berapa banyak yang bisa kita berikan kepada ya pendik. Terima kasih untuk paduan suaranya, anak-anak yang luar biasa. Ibu pendeta akan khotbah supaya anak-anak juga bisa mengerti. Terima kasih PKLU dan nanti diakonia akan bawa pujian. PKLU itu saya selalu katakan jangan sampai kalah di garis akhir. PKLU itu semakin tua harusnya semakin mengucap syukur. Jangan tambah tua tambah bersungut-sungut. Nanti pas bersungut-sungut Tuhan panggil tidak dapat bagian. Kejadian 6 ayat 9 ada Nuh. Nuh itu bergaul dengan Allah dan dia terpisah dari angkatannya, artinya dia mempertanggungjawabkan imannya. Lukas 2 ayat 21 sampai 40 ada PKLU 2 di situ. 1 Opa Simeon, 2 Oma Hana. Oma Hana ini Alkitab tulis dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dia janda, hanya bersuami 7 tahun, umur 84 tahun. Tapi Oma Hana tetap setia di situ. Dia menantikan kedatangan Yesus Kristus. Bagi PKLU tetap setia di dalam iman sampai Tuhan panggil. Jangan bersungut-sungut, nanti tidak mendapat bagian. Bagi diakonia, bersyukurlah terus dan berdirilah dalam pelayanan. Sekali-sekali diakonia boleh bikin bersih gereja toh? Boleh. Rumah Tuhan kok, pemberian diri toh? Oke ya Bapak Ibu, itu baru intro. Sekarang kita masuk ke pokok khotbah kita. Keadilan menurut Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, adil menurut Tuhan bukan ukuran materi. Kalau saudara hidup dalam pergumulan mengikut Tuhan Yesus, di dalam pikiran itu terus uang materi terus, Anda tidak mampu melihat keadilan Tuhan. Apa itu adil menurut Tuhan? Adil menurut Tuhan, bisa buka PPT saya. Adil menurut Tuhan itu adalah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Adil menurut Tuhan sesuai dengan pembacaan kita adalah ada kasih, ada pengampunan, dan ada pertobatan. Kasih, adilnya adalah mulai di dalam gereja. Ketika kita sebagai pelayan memperjuangkan akan hak orang yang perlu ditolong, tetapi karena aturan gereja maka hak itu tidak diberikan. Pertanyaan saya, apakah itu adil? Adil menurut Tuhan adalah kasih. Kasih itu 1 Korintus 13. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Ketika Anda itu orientasinya kepada dirimu sendiri, jangan-jangan kasih itu mulai bergeser dari Anda. Tetapi ketika dalam hidupmu, pikiranmu itu selalu memikirkan orang lain dan juga kesejahteraan orang lain, disitulah yang dikatakan Paulus,
Hendaklah dalam hidupmu ada pikiran dan perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 5-7. Saudara yang diberkati Tuhan, kita lihat di dalam konteks ini, Yohanes 8 ayat 1. Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Untuk apa Yesus pergi ke Bukit Zaitun? Yesus selalu ada di situ untuk berdoa. Pagi-pagi dia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang untuk mendengarkan ajarannya. Seluruh rakyat, Bapak Ibu. Artinya bukan saja pengikut, tetapi di dalamnya itu terselip juga ahli Taurat dan Farisi. Ada gambar ahli Taurat dan Farisi, coba ditampilkan. Ini komunitas, kelompok ahli Taurat ini, mereka yang paling tahu Taurat Musa. Dan Farisi, mereka ini orang-orang yang paling pintar untuk menafsir dan melihat tentang kitab Musa. Pintar menafsir, pintar firman, pintar tahu aturan, tetapi tidak pintar melakukan. Itulah Farisi dan ahli Taurat. Ya, itu dia. Tuh jenggotnya panjang-panjang terus begitu. Itu dia tuh, Farisi dan ahli Taurat. Ada lagi golongan satu, Saduki. Mereka ini yang paling pintar dan tahu tentang Taurat Musa, tapi tidak pintar melakukan. Jadi kalau di jemaat, Bapak Ibu, di gereja, ada banyak yang tahu aturan tapi tidak melakukan. Nah, dia golongan itu. Dia golongan Farisi dan ahli Taurat. Yang memakai aturan gereja untuk sesuatu hal yang padahal Yesus bukan melanggar aturan, tetapi Yesus kasih melampaui aturan. Ketika orang lumpuh di kolam Bethesda, peraturan Yahudi tidak boleh hari Sabat itu kerja. Sampai sekarang di Yerusalem itu, Bapak Ibu, ada lift yang bisa jalan sendiri, tidak boleh kerja. Tetapi Yesus katakan, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Catat ini, Bapak Ibu, Yesus bukan melawan aturan, tetapi kasih melintasi aturan. Di gereja, kasih harus melintasi aturan, bukan aturan di atas kasih. Itu salah. Itu salah. Karena Yesus menyatakan itu. Buktinya ini, Bapak Ibu, Farisi dan si ahli Taurat, di dalam kumpulan rakyat banyak itu, mereka terselip di situ, bukan mau dengar ajaran Yesus, tapi mau memata-matai. Jadi kalau orang suka memata-matai salah satu hamba Tuhan atau pelayan untuk ajaran, itu kategori Farisi dan ahli Taurat. Dia datang di situ, mereka ingin mencobai Yesus, dan ini caranya. Ayat 4, mereka menempatkan perempuan di tengah lalu berkata pada Yesus, Guru, perempuan ini tertangkap basah sedang berbuat zina. Orang lagi mendengarkan ajaran Yesus, dia taruh perempuan yang berkasus kedapatan melakukan persinahan. Kalau bahasa Alkitab persinahan, kalau sekarang bahasa bilang selingkuh. Selingkuh tipis-tipis. Saudara tahu, dia kutip lagi ayat 5, Musa dan hukum Taurat memerintahkan untuk melempari perempuan ini. Tahu kan Bapak Ibu? Tahu kan? Dia tahu aturannya. Kenapa tidak dia aja yang lempar perempuan ini? Kenapa dia harus bawa kepada Yesus? Disinilah dia ingin memperhadapkan Yesus pada aturan Musa dan sekaligus menjebak Yesus. Ayat 6 katakan, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Saudara, Yesus tidak langsung respon. Ayat 7 katakan, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. Ketika mereka terus-menerus bertanya, ini kan mengganggu. Yesus lagi mengajar, tapi ini kelompok ini, Farisi dan ahli Taurat, terus-menerus bertanya. Lalu Yesus bilang, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu. Next, lihat lagi ke atas materinya, slide-nya. Saudara lihat, lalu Yesus membungkuk. Tidak ada tafsiran yang tahu isi tulisan Yesus di tanah itu. Tetapi ada yang katakan bahwa Yesus sedang menulis dosa para ahli Taurat dan Farisi.
Yesus menulis dosa mereka dan menggenapi Yeremia 17. Yesus membungkuk dan menulis di tanah. Kenapa harus di tanah, Bapak Ibu? Ada tafsiran katakan supaya kamu tahu, hai ahli Taurat dan Farisi, kamu dari tanah, kamu dari debu. Tidak usah suka menghakimi orang. Yesus menulis di tanah. Jadi kalau kita di gereja mau orang kaya atau mau miskin atau mau apa saja, tanah juga. Kejadian 3 katakan, dari debu kembali kepada debu. Saya suka kata-kata itu. Dari debu kembali pada debu. Sehingga para debu di gereja tidak usah saling sombong. Karena debu. Yesus tunduk, membungkuk, dan dia menulis. Kenapa begitu, saudara-saudara? Ayat 9 katakan, mereka mulai mundur satu persatu, golongan orang sombong ini, ahli Taurat dan Farisi. Mundur satu persatu. Dan si perempuan ini menunggu apa kata Yesus. Ayat 10 Yesus bilang, hai perempuan, di manakah mereka? Tidakkah seorang menghukum engkau? Ayat 11 Bapak Ibu lihat. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Dari perempuan pesina ini, dia bisa keluar dari mulutnya, tidak ada Tuhan. Artinya apa itu, Bapak Ibu? Artinya apa? Pertobatan. Dia bisa sebut Yesus sebagai Tuhan dari si pesina ini, pendosa ini. Dia bisa katakan tidak ada Tuhan, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara, Yesus menjawab dengan kasih. Apakah Tuhan Yesus di sini tidak konsisten? Atau kenapa Yesus melanggar hukum Musa? Yesus tidak memihak kepada provokasi orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi Yesus memihak, Yesus memandang hati bukan perbuatan. Yohanes 8 ayat 4. Bahwa keadilan dari pihak Tuhan, keadilan versi Tuhan, Yohanes 8 ayat 11, adalah memberikan ruang pertobatan. Saya ulangi. Keadilan menurut Tuhan adalah keadilan yang memberikan ruang pertobatan bagi siapapun pendosa. Di gereja kita Bapak Ibu tiap hari Minggu pengakuan dosa, hari Senin kumat lagi. Jangankan hari Senin, sebentar lagi kumat lagi, jatuh dalam pergumulan dan dosa. Hari Minggu pengakuan dosa lagi, begitu terus tiba-tiba 85 tahun. Umur panjang juga. Keadilan Tuhan yaitu memberikan ruang bagi pertobatan. Yohanes 8 ayat 11. Keadilan Tuhan itu menolak kemunafikan. Pura-pura baik padahal hatinya jahat. Itu yang dimaksud Yohanes 8 ayat 5. Keadilan Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi. Karena Allah melihat kasih. Di dalam pelayanan kami Yayasan Bertabur, kalau pelayanan di warga binaan di penjara, orang penjara suka dengan kata walaupun dosamu merah seperti kermisi maka akan putih seperti salju. Saya bilang iya, Anda suka itu supaya bikin dosa terus. Pas lagi bikin dosa, waktumu habis di dunia, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apa itu pertobatan? Pertobatan itu adalah putar balik atau meninggalkan dosa lama. Bukan meninggalkan sedikit-sedikit, tidak. Totality. Itu dalam PPT saya, suf, putar balik. Kata-kata Yesus untuk perempuan pesina ini sangat dahsyat. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dari mimbar ini saya katakan kepada kita semua, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Apa dosa saudara dan saya? Anda yang paling tahu. Bertobat sebelum umur habis di dunia ini. Bertobat sebelum Tuhan panggil. Karena Anda tidak bisa lagi jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Tidak bisa lagi jadi orang Kristen yang rajin masuk gereja tapi tidak melakukan. Tidak bisa. Karena pada saat namamu dipanggil dan namaku dipanggil, Anda tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, keselamatan itu memang gratis tapi tidak murah. Apa yang harus Anda buat dari keselamatan itu? Responnya apa? Itu dia tadi, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kadang saya miris.
hidup beriman, tetapi tidak mampu menjadi surat Kristus. Di situ kejahatan orang dunia buat, di situ juga warga gereja. Bukan cuma itu Bapak Ibu, kejahatan dari luar dibawa di dalam gereja. Ya korupsi, ya sikut sana sikut sini, menghakimi. Itu kan perbuatan orang dunia. Galatia 5 ayat 16 sampai 21. Paulus menulis, jika itu Anda masih buat hidup dalam daging, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wahyu 21 ayat 8. Saudara yang diberkati Tuhan, bersikap adil itu adalah bersikap adil kepada semua orang tanpa pandang bulu, mulai dari dalam rumah. Asisten rumah tangga saudara, adilkah Anda perlakukan? Terlebih ibu-ibu, adilkah? Sama-sama perempuan, hanya beda nasib. Coba taruh perasaan pikiran Tuhan. Kalau dia makan, ya kasih makanlah. Kan dia melayani dengan kasih. Kalau suami, adilkah kalau dia mencari hidup untuk keluarga? Adilnya ya didoakan, dikasihi kepada istri. Mama di rumah, adilkah? Berikanlah keadilan. Kalau mama masak ya makan. Kalau ada yang baik, mama dikasihi, disayang. Untuk anak-anak, kalau dia salah, jangan terus-terus dibikin salah. Tadi pagi ada seorang ponakan membuat kesalahan. Saya ingat khotbah ini. Dia salah, tetapi tidak harus terus saya harus menjudge dia. Karena kita tidak bebas dari kebersalahan. Karena ketika kita ingin menjatuhkan hukuman, di dalam hukuman itu ada kasih. Pola adilnya Tuhan Yesus, Tuhan Allah, orang Israel itu dikasihi, diambil dari Mesir. Tapi begitu dia bersinah, begitu dia menyembah berhala, maka Tuhan membuang, bahkan menghukum dia. Adil, adil. Karena dia menduakan Tuhan. Adil lain menurut Tuhan adalah ketika kita menempatkan orang lain menjadi sebagai yang dikasihi, sehingga kita mampu seperti 1 Petrus 4 ayat 8, kasih itu menutupi banyak dosa. Jangan itu terus yang diomongin. Kasih menutupi banyak dosa, artinya bisa saja Anda dan saya jatuh di tempat yang sama. Kasih menutupi banyak dosa artinya saudara memakai cara pandang Tuhan untuk melihat persoalan di dalam keluarga juga dalam jemaat. Jangan kita pakai ukuran kita, kacamata kita lupa pakai kacamata Tuhan. Kalau pakai kacamata Tuhan, maka di dalam kasih ada keadilan, di dalam keadilan ada kasih. Contoh, anak-anak sekarang, anak-anak ya pendik. Siapa orang tua yang pakai aturan bahwa boleh pegang gadget itu 1 hari 1 jam selain untuk belajar? Ada orang tua yang begitu? Ataukah orang tua, mama-mama tidak mau repot dikasih handphone mulai dari usia balita, sehingga anak-anak menjadi anak-anak tidak peduli pada orang lain? Adil saudara? Ketika dia bertumbuh dewasa, mama papanya lewat saja dia tidak tahu karena dia lagi gadget. Lalu mamanya marah-marah. Kenapa marah saudara? Dari kecil dia bertumbuh seperti itu kok. Tetapi adil menurut Tuhan, ketika Anda mengasihi anakmu, maka Anda akan mendidik dia menurut firman Tuhan. Caranya seperti apa? Yang sederhana aja. Tidak keluar rumah sebelum berdoa sama-sama. Atau yang naik sedikit, tidak makan sebelum baca Alkitab. Wah, itu terlalu, nggak bisa Ibu Pendeta, itu nggak bisa. Nggak bisa kami terapkan itu. Kenapa nggak bisa? Karena wibawa surgawi itu Tuhan berikan pada orang tua, bukan pada anak.
bukan pada anak. Minggu lalu dalam percakapan saya bersama beberapa PKLU, katakan begini, Ibu Pendeta, nanti kami jual rumah, uangnya kami tidak kasih ke anak-anak, kami mau tinggal di Pantai Verde aja sampai kami mati. Kenapa? Sekarang aja anak-anak nggak peduli kami kok. Oh ya, terus saya tanya, apa yang Bapak Ibu didik kepada anakmu? Apa yang dididik kepada anakmu? Kenapa dia jadi egois? Ya egois lah, begini terus. Bergaulnya sama ini terus, salahkah? Tidak salah. Tapi itu bagian dari berhala. 1 kali 24 jam, kalau dia pakai itu 7 sampai 8 jam, matanya rusak, suruh pendeta berdoa supaya dapat pekerjaan. Orang memang rusaknya dari awal. Ini tantangan bagi kita, saudara. Adil menurut Tuhan, ketika di dalam keadilan itu ada kasih. Kasih itu bukan kasih yang selalu memberi apa saja yang diminta dikasih, tidak. Tetapi di dalam kasih ada pendidikan. Di dalam kasih ada pendidikan. Coba Bapak Ibu ajarkan anak-anakmu kalau datang gereja atau kalau berdoa duduk manis. Orang tua dulu begitu. Dulu anak kami masih kecil, kami masih di Manado. Umur dia baru 5 tahun. Ketika saya melayani, tidak pernah dia beranjak dari tempat duduknya. Saya selalu katakan, ingat, kalau pergi ibadah, makan dulu dari rumah, supaya jangan di ibadah kamu kayak orang tidak makan. Yang kedua, kalau pergi ibadah, duduk manis, tidak rusuh. Rusuh mama kasih pulang. Yang ketiga, kalau berdoa, jangan coba-coba kamu main-main. Dari kecil itu Bapak Ibu. Kalau mereka keluar rumah, lupa berdoa bersama, seharian saya tidak perlu ngomong dengan dia. Tidak perlu. Dan mereka tahu itu salah. Itu dulu Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya pendidikan dari dalam rumah. Anda tahu bahwa Tuhan Allah membunuh anak Imam Eli? Anda tahu bahwa Tuhan Allah membunuh anak Harun? Karena orang tua manjain anak. Biar salah biarin. Itu salah. Firman Tuhan tidak katakan itu. Adil menurut Tuhan adalah kasih yang di dalamnya ada pendidikan. Saudara yang diberkati Tuhan, kita lihat di dalam konteks ini bahwa perempuan pesina ini pulang dan memperoleh pengampunan. Kata kunci dari Tuhan Yesus, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Beberapa catatan penting. 1, jika Anda dan saya mendapat keselamatan itu, maka responlah di dalam percaya, taat, dan setia sampai mati. Yang kedua, merespon itu harus dengan hati. Yohanes 3 ayat 16, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Salah satunya, Yayasan Bertabur selalu mengkumandangkan itu. Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sampai di sini saya ulang-ulang lagi ajarkan. Apakah Bapak Ibu dan saudara-saudara sudah selesai membaca Alkitab? Kejadian sampai Wahyu? Kalau masih ada yang belum, pergilah dan bertobatlah. Baca Alkitab sebelum mati. Baca Alkitab sampai mati. Jangan sudah mati baru taruh Alkitab peti mati. Bapak Ibu presbiter, kalau ada jemaat yang taruh Alkitab peti mati, angkat. Karena orang mati tidak bisa baca Alkitab. Alkitab tidak boleh dikubur, harus dibaca pas hidup, bukan pas mati. Yang kelima, Anda jangan mengikuti cara ahli Taurat dan Farisi. Jika Anda jadi pelayan, presbiter, jangan aturan di atas kasih. Kasih melintas aturan. Dan bagi saudara dan saya yang percaya Tuhan Yesus, lakukan firman-Nya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Datang melayani Tuhan dengan hati mengucap syukur. Untung Tuhan pilih saya. Bagaimana kalau Tuhan tidak pilih saya? Dan tidak ada yang saya bisa berikan padamu Tuhan, hanya hidupku ini. Roma 12 ayat 1. Jadi kalau Anda sebagai pelayan Tuhan melayani dengan baik dan tulus, jangan rusuh di gereja.
Jangan nanti roh Allah undur dari Anda. Jadilah contoh bagi jemaat. Karena pada akhirnya para pelayan, kalau Tuhan panggil, dia yang duduk paling pertama di penghakiman. Yang tahu firman yang duluan maju. Bagi jemaat, bertobat, jangan jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Jadilah orang Kristen yang takut akan Tuhan. Siap sedia supaya ketika namamu dipanggil, Anda menjadi ahli waris kerajaan sorga. Pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Amin.